Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunanti Putri Kusumawati dengan NIM terakhir 311 akan mempresentasikan tugas dari Bapak Danu Aristianto mengenai teori siasah. Langsung saja, teori siasah itu dibagi menjadi 3, yaitu siasah dusturiyah, yang kedua siasah dauliyah, yang ketiga siasah mailiyah atau siasah maliyah. Yang pertama yang kita akan bahas mengenai siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya apa? Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam, dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan yang dijelaskan di As-Sunnah Nabi atau Al-Hadis, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain. Selanjutnya, Acep Jazuli mengupas ruang lingkup bidang ini menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Selanjutnya, bidang siasah dusturiyah menurut Acep Jazuli mengenai imamah dan hak dan kewajibannya, rakyat hak dan kewajibannya, baiat, waliyu al-ahdi, perwakilan, ahlu halli wa al-ahdi, dan wuzaroh dan perbandingannya. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa kajian dalam bidang siasah dusturiyah itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu konstitusi, legislasi, ummah, dan syura atau demokrasi. Konstitusi ini membahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun penafsiran. Selanjutnya, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga al-sunnah al-tasyriyah. Maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Yang ketiga yaitu ummah. Dalam konsep Islam, ummah diartikan dalam 4 macam, yaitu bangsa, rakyat, kaum yang bersatu pada atas dasar iman atau sabda Tuhan. Yang kedua, penganut suatu agama atau pengikut Nabi. Yang ketiga, khalayak ramai. Dan yang keempat, umum seluruh umat manusia. Yang keempat yaitu syura atau demokrasi. Dalam istilah di Indonesia itu disebut musyawarah, artinya segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain, maksudnya dalam forum berunding untuk memperoleh kebaikan. Yang teori kedua, teori selanjutnya yaitu teori siasah dauliyah. Siasah dauliyah pengertiannya bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing, subjek hukum suatu negara. Siasah dauliyah atau dauliyah ini bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta juga kekuasaan. Dasar siasah dauliyah yaitu 1. Kesatuan umat manusia. Yang kedua, al-adalah atau keadilan. Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. Yang ketiga yaitu al-musawah atau persamaan, yaitu manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama. Yang keempat, karomah insaniyah atau kehormatan manusia. Karena kehormatan manusia inilah maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Yang kelima, tasamuh atau toleransi. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan. Dasar keenam yaitu kerjasama kemanusiaan. Dasar yang ketujuh kebebasan kemerdekaan atau al-huriyah. Maksudnya di sini pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Selanjutnya yang terakhir, dasar siasah
dauliyah yaitu perilaku moral yang baik atau akhlakul karimah. Selanjutnya sejarah siasah dauliyah. Yang pertama pada masa sebelum Islam. Pada masa sebelum Islam, keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini ada sebelum ajaran Islam datang. Kemudian berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Keduanya yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional menjadi dua sumber terpenting dalam hubungan damai antar negara masa itu. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara asalnya. Selanjutnya, pada masa Islam, Ali Mansur berpendapat bahwa hukum Islam besar pengaruhnya terhadap hukum internasional dengan alasan 1. Di antara berbagai peradaban yang ada di dunia, ini dapat dipastikan bahwa peradaban yang terdahulu akan memberikan pengaruh kepada peradaban yang datang kemudian. Jadi, kebudayaan Islam akan memberi pengaruh kepada budaya barat yang akan datang. Selanjutnya, selain sentuh-sentuhan budaya pada waktu damai, terutama dengan melalui perguruan Islam pada masa itu, seperti telah disinggung terjadi pula sentuhan budaya antara Islam dan Barat pada waktu perang, yaitu Perang Salib. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Selanjutnya, sumber dan konsep keuangan negara. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah, sumber negara itu ada dua, yaitu pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. Sedangkan pendapat Muhammad Rashid Ridha menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkan jiz'ah atau pemberian yang didapatkan dari golongan minoritas atau non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Lain halnya dengan Yusuf Qaradawi, ia menyatakan selain hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Selain itu, pendapat Abdul Wahab Kahalaf, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara. Macam harta itu ada harta jizyah atau sulhiyah dan goiru sulhiyah, ada fa'i dan haraj. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Apabila banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.